warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Tri Mulyaningsih, Sarjana Pendidikan. Saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, pada program kewirausahaan magang kelas 13, Ibu ingin memberikan sedikit tips tentang toko online, ya. Jadi nanti dalam program kewirausahaan, nanti kalian bisa membuat usaha melalui toko online. Dan nanti apa yang kita pelajari di situ, saya berharap nanti kalian akan mengikutinya, karena di situ nanti akan ada tips-tips bagaimana agar kalian mengelola toko online dengan baik dan nantinya akan mendapatkan closing sesuai dengan target. Mari kita ikuti tips-tips berikut ini. Oke, sebelum Ibu berbagi tips tentang cara mengelola toko online, terlebih dahulu kita harus tahu ya, toko online itu apa. Jadi toko online adalah sebuah tempat atau sebuah toko untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital, dengan harapan merek atau produk nanti akan dapat sampai ke konsumen atau ke pelanggan dengan tepat waktu dengan menggunakan bantuan internet. Untuk toko online sendiri, kita bisa menggunakan berbagai media yang ada, baik itu media sosial maupun marketplace yang sudah tersedia. Jadi nanti kalian tidak perlu membuat toko online sendiri, pergunakanlah toko atau media atau marketplace yang sudah ada, yang familiar Anda gunakan. Tujuannya agar apa? Kalau Anda familiar dengan media itu atau medsos itu, misalnya Facebook, Instagram, dan WA, kalian akan familiar dengan fitur-fiturnya. Dan kalian nanti akan lebih leluasa dalam mengedit atau dalam memposting sebuah produk yang akan kalian jual nantinya. Untuk marketing online sendiri atau untuk sebuah toko online sendiri, kelihatannya sederhana ya, tapi banyak orang yang tidak atau terkendala dalam melakukan sebuah usaha atau melakukan penjualan dengan menggunakan marketing online yang ada di toko online kita. Kendala utama dalam menjalankan toko online itu apa? Salah satunya adalah kendalanya adalah konsistensi atau keberlangsungan dari si owner atau si pemilik toko online tersebut. Jadi kadang moodnya ada, kadang moodnya tidak ada. Nanti jadi harus apa istilahnya ya? Postingannya itu tidak kontinu setiap hari. Itu kadang kendala utama yang dimiliki oleh sebuah usaha dalam usaha marketing online untuk mengelola toko online. Oke, tips yang pertama untuk mengelola toko online adalah kita sebagai pengelola toko online atau owner dari toko kita sendiri, kita harus berpikir seolah-olah kita adalah seorang pelanggan. Kenapa seperti itu? Karena seorang pelanggan itu biasanya menginginkan sebuah pelayanan atau sebuah produk yang diinginkan dengan pelayanan yang terbaik, tidak ribet, efektif dan efisien. Kalau kita menempatkan kita sebagai seorang pelanggan, setidaknya nanti dalam melayani mereka, dalam memposting gambar, dalam menjawab chat-chat mereka, kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang pelanggan. Seperti itu. Untuk tips yang kedua adalah komitmen pada diri sendiri. Jadi kita sebagai seorang owner atau pemilik toko online itu harus berkomitmen. Kita mendirikan sebuah usaha, komitmen kita apa? Biasanya kalau orang berwirausaha, komitmen kita adalah mencari sebuah keuntungan. Itu menjadi dasar dari komitmen kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai komitmen itu, setidaknya dalam mengelola toko online kita akan berpikir bagaimana caranya agar mendapat sebuah keuntungan, ya.
Paling tidak nanti kalian akan berjanji pada diri sendiri, saya setiap hari harus posting 5 barang, misalnya 5 foto produk yang unik dan menarik. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh implementasi komitmen pada diri kita sendiri terhadap toko online nantinya yang akan kita bangun. Selanjutnya, sebagai owner toko online, tentu saja kita harus aktif di media sosial. Ya, bagaimana caranya agar kita aktif di media sosial dan bagaimana agar pengikut kita banyak atau yang like kita banyak, ya? Kita harus sering-sering like juga, sering-sering komen juga. Kalau misalnya di IG, ya, kita sering komen di selebgram. Nah, jadi nanti kalau kita semakin banyak komen, otomatis orang ketika kita posting sebuah produk, orang juga akan komen dengan produk kita, seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk kita mencari banyak-banyak followers. Kalau misalnya untuk yang IG, semakin banyak followers, ibaratnya satu hari kalian memfollow 100, yang disetujui mungkin 10. Nah, dari 10 itu kemungkinan bisa closing 1, tidak masalah. Semakin banyak followersnya, semakin banyak closingannya. Semangat mencari followers. Untuk tips yang keempat, ya, adalah membuat konten visual yang menarik dan unik. Tujuannya apa? Dengan konten visual yang menarik dan unik, dengan uploadan gambar yang bagus, menarik dan unik, setidaknya orang yang menonton marketplace kita atau toko online kita itu akan banyak yang melirik. Semakin banyak orang yang mampir ke toko kita, semakin banyak pula kesempatan kita mendapatkan closing. Untuk selanjutnya, Ibu akan berbagi bagaimana caranya kita mengupload atau menjual produk kita di salah satu media sosial, yaitu Facebook. Ya, mesti ini familiar di kalian semua. Kalian mesti semua menggunakan Facebook. Nah, bagaimana caranya kita menjual produk? Kita langsung masuk ke marketplace, ya. Di situ ada marketplace. Di fitur marketplace ini menunya itu banyak sekali. Ada jual di situ, ya. Terus ada lokal, ada kendaraan, sewa properti dan lainnya. Maksud jual ini apa? Ketika kita mau menjual barang, kita masuknya ke menu jual. Untuk lokal sendiri adalah tawaran-tawaran produk yang masuk ke marketplace di Facebook itu untuk yang lokal. Misalnya di sini dicontohkan ada HP kayak gitu, ya, ada di Banyumas, Purbalingga, ya, itu lokal daerah seperti itu. Nah, ada menu yang lain yaitu kendaraan, ya, kendaraan. Di situ ada terjual kendaraan mulai dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, seperti itu, ya. Nah, untuk menjual barang itu sendiri, kita masuknya kemana? Masuknya adalah ke jual, ya. Kita mau membuat atau menawarkan barang apa di situ? Di situ ada menu-menunya, ada barang, ada kendaraan, ada rumah, atau ada pekerjaan. Jadi yang ditawarkan ke pelanggan itu bukan cuma barang saja, ya, pekerjaan juga bisa kita tawarkan. Misalnya kita mau menawarkan barang, misalnya, berarti yang kita ambil di sini atau kita klik adalah untuk yang barang. Untuk selanjutnya di tampilan akan terlihat apa yang harus kita upload di situ, ya. Yang pertama adalah foto dari barang yang akan kita jual, ya. Kita ambil contohnya, misalnya kita ambil kamera, ya. Nanti kita akan menjual kamera, misalnya kalau ada 2 gambar atau 3 gambar boleh, ya, 2 gambar misalnya, 2 gambar kamera. Oke. Selanjutnya kita isi judulnya, ya. Misalnya Sony G14 misalnya, ya, G14. Ini contoh misal. Harga silahkan kita share harganya berapa, misalnya katakanlah harga 1.200.000 misalnya, ya. Kategori bisa kita pilih di situ, ada kategori rumah,
Ada hiburan, ada pakaian atau aksesori, dan ada keluarga, elektronik, hobi, iklan bisnis, dan rumah. Nah, untuk barang kamera kita sesuaikan dengan produknya apa, kayak gitu ya. Jadi bisa kita pilih untuk yang elektronik dan komputer. Bisa kita pilih itu, ya. Kategori elektronik dan komputer. Nah, lokasi otomatis kalau di HP Anda sudah tersetting lokasi ya, di situ sudah ada di situ Banjarnegara 53471. Nah, itu ada product knowledge-nya ya. Di situ ada kondisi misalnya bekas seperti baru misalnya ya. Ini karena bukan barang baru ya, barang bekas, jadi bekas seperti baru, misalnya pemakaian baru 2 hari atau 3 hari ya. Terus mereknya kita ketik di sini tadi Sony ya, G14. Untuk ukuran sendiri misalnya 800 megapiksel misalnya ya, megapiksel misalnya. Keterangan bisa kita isi keterangan dengan kondisi dari kamera yang kita jual itu sendiri. Misal masih garansi, misalnya ya, keterangan kita isi masih garansi. Terus warna hitam. Terus hasil optimal. Terserah dari anak-anakku semua nanti untuk mengisi apa ya. Untuk label produk itu kalau misalnya kita membuat produk baru ya, biasanya ada label produk ya. Silahkan ditulis label produknya apa, tapi karena ini adalah sudah ada label produknya ya, jadi kita isi dengan label produk yang sudah ada, yaitu mereknya ya, itu Sony, seperti itu. Terus ketersediaan, silahkan untuk mengisi ya, untuk menghubungi Anda. Misal di nomor Anda kalian cantumkan di situ, tawaran sebagai barang tersedia ya. Teruskan tawarkan pengiriman, mungkin barang mau dikirimkan atau mau diambil, silahkan di situ bisa dipilih ya. Kalau sudah terisi semua ya, pastikan sudah terisi semua, silahkan kalian bisa lanjutkan atau ketik selanjutnya ya. Tawarkan sebagai publik dari marketplace, tawarkan Anda di satu place, itu terbitkan, menerbitkan. Nah, nanti nunggu diupload, otomatis barang yang kalian jual itu akan terupload di Facebook, di bagian apa itu namanya, lainnya. Di situ ada lainnya, ada elektronik dan komputer. Nanti kalian klik di situ, nanti barang kalian ada di situ. Demikian penjelasan Putri tentang tips mengelola toko online. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.